Halo Bapak Hans dan teman-teman. Hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anggaran fleksibel. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Syade, NIM 19005. Yang kedua, Krismanto, NIM 19020. Yang ketiga, Bernardus Yoga, NIM 19029. Yang keempat, Yovinus Tias, NIM 19037. Dan saya sendiri, Monica Dewi, NIM 19047. Anggaran fleksibel. Konsep anggaran fleksibel merupakan sebuah pendekatan yang lazim dipakai dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Dalam fungsi perencanaan, anggaran fleksibel berguna untuk menyusun rencana biaya guna perencanaan laba taktis. Sedangkan pada fungsi pengendalian, konsep anggaran fleksibel berguna untuk melakukan perbandingan yang benar antara anggaran dengan realisasi, dengan terlebih dahulu menyesuaikan rencana biaya tersebut dengan tingkat kegiatan yang betul-betul dicapai oleh perusahaan atau bagian yang bersangkutan. Pemahaman tentang perilaku biaya sangat penting sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik keputusan jangka pendek maupun keputusan jangka panjang. Perilaku biaya atau cost behavior merupakan studi tentang hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan dapat berupa produksi barang pada perusahaan manufaktur, jumlah jam terbang pada perusahaan penerbangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ditinjau dari hubungan biaya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang cenderung tidak berubah atau jumlahnya tetap secara total dalam jangka pendek, meskipun volume kegiatan mengalami perubahan. Yang kedua yaitu biaya fleksibel. Merupakan biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara rata-rata per unit output tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu biaya semi fleksibel. Biaya semi fleksibel merupakan biaya yang berubah-ubah, namun perubahannya tidak sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau output perusahaan. Konsep perilaku biaya ini merupakan prinsip dasar dalam anggaran fleksibel. Konsep ini dapat diartikan bahwa semua biaya terjadi karena waktu, kegiatan atau output produksi, atau bahkan kombinasi antara waktu dan kegiatan, yang kerap dikenal sebagai konsep fleksibilitas. Dilihat dari segi waktu, dapat dipahami bahwa dalam jangka panjang, biaya yang bersifat tetap bisa menjadi biaya fleksibel. Sedangkan dari segi tingkat kegiatan, dapat dimengerti bahwa tingkat biaya total akan berubah apabila tingkat aktivitas juga berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur biaya tetap dan variabel secara bersama-sama membentuk suatu pola tertentu. Aplikasi konsep ini berarti bahwa yang pertama, biaya-biaya dapat diidentifikasikan sebagai komponen-komponen yang bersifat tetap dan variabel kaitannya dengan tingkat kegiatan atau output produksi. Yang kedua, biaya-biaya harus dikaitkan dengan kegiatan atau output produksi. Yang ketiga, kegiatan atau output harus dapat diukur. Yang keempat, formula anggaran fleksibel harus dikaitkan dengan waktu dan relevan range dari kegiatan atau output produksi tertentu. Dan yang terakhir, yaitu untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, setiap anggaran biaya fleksibel harus disusun menurut pusat tanggung jawab masing-masing. Tujuan pendekatan anggaran fleksibel yang utama adalah menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antara faktor biaya dengan output tersebut ditunjukkan dalam anggaran fleksibel. Dengan demikian, anggaran fleksibel menjadi rumus atau petunjuk yang memberikan pedoman bahwa setiap elemen biaya akan berubah sehubung dengan adanya perubahan dalam volume, output atau tingkat kegiatan perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevan range, yakni suatu interval batas berlakunya anggaran fleksibel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut mengingat bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang bisa berubah. Dalam rangka perencanaan laba yang komprehensif, perusahaan harus mampu mengevaluasi setiap jenis biaya untuk menentukan fungsi biaya atau cost function yang menjelaskan perilaku biaya tersebut. Fungsi biaya merupakan suatu hubungan antara biaya sebagai variabel dependen dan efektivitas atau volume sebagai variabel independen.
Untuk menggambarkan hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan, fungsi bisa dinyatakan dalam formula sebagai berikut, yaitu TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC, di mana biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Atau dengan kata lain, biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel per unit dikali dengan volume kegiatan. Atau Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan biaya total, X sama dengan volume kegiatan, A sama dengan biaya tetap total, dan B merupakan biaya variabel per unit, sifat dan ciri biaya. Untuk melakukan pemisahan antara unsur biaya tetap dan variabel atau fleksibel dalam biaya-biaya yang bersifat semi-fleksibel, perlu diperhatikan secara mendalam sifat dan ciri-ciri masing-masing biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap. Telah dijelaskan bahwa biaya-biaya yang termasuk kategori ini adalah biaya dalam jangka pendek tidak berubah mengikuti perubahan tingkat kegiatan atau output. Beberapa ciri yang berhubungan dengan pengertian biaya tetap ini adalah yang pertama, controllability. Secara umum, biaya tetap dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan. Artinya, secara umum, manajemen perusahaan dapat mengendalikan atau sebagian besar biaya tetap. Meskipun biaya penyusutan pada umumnya dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan atau non-controllable, tetapi untuk jangka panjang ia merupakan biaya yang dapat dikendalikan atau controllable. Lalu yang kedua yaitu hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Selama suatu perusahaan memiliki kapasitas tersebut, maka perusahaan tidak dapat menghindari adanya unsur biaya tetap. Yang ketiga yaitu relevant range. Relevant range menjadi batas sampai sejauh mana biaya-biaya betul-betul bersifat tetap. Pada umumnya, biaya-biaya tersebut akan bersifat tetap pada suatu relevant range tertentu dan akan berubah di luar relevant range. Itu dasar pengukuran. Biaya tetap pada umumnya diperhitungkan berdasarkan satuan waktu, umpamanya bulan atau tahunan. Dan yang kelima yaitu konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Tentu. Namun biaya ini bersifat fleksibel. Biaya ini cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah kegiatan atau output, atau meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan. Biaya yang kedua yaitu biaya fleksibel. Biaya fleksibel, dalam kategori biaya fleksibel ini berubah-ubah secara total, sebanding dengan searah dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Biaya ini memiliki beberapa sifat atau ciri. Yang pertama yaitu controllability. Pada dasarnya dikatakan bahwa biaya-biaya fleksibel tergantung pada kegiatan manajemen dalam jangka pendek. Sebagai contoh, kebijaksanaan tentang jenis dan jumlah bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi tahun depan. Biasanya kebijaksanaan jangka pendek diperlukan apabila tingkat harga bahan mentah mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga manajemen memandang perlu melakukan peninjauan kembali. Yang kedua yaitu hubungan dengan tingkat perusahaan. Biaya ini tergolong biaya yang berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan perusahaan. Maka hubungannya dengan tingkat kegiatan dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus. Yang ketiga yaitu relevant range. Dalam penyusunan anggaran biaya fleksibel, semua biaya fleksibel yang diperkirakan harus dihubungkan dengan suatu relevant range tertentu. Di luar relevant range tersebut, pola perubahan biaya kemungkinan berubah dari perkiraan sebelumnya. Yang keempat, yaitu dasar pengukuran. Oleh karena besarnya biaya fleksibel berhubungan langsung dengan tingkat kegiatan maupun output, maka seyogyanya pengukuran biaya ini didasarkan pada salah satu dari keduanya. Yang terakhir yaitu berubah dalam total dan konstan dalam rata-rata. Apabila dihubungkan dengan total output, maka biaya ini secara total berubah. Namun jika dilihat persatuan output, biaya ini bersifat konstan. Untuk ciri biaya selanjutnya yaitu biaya semi-fleksibel. Biaya semi-fleksibel, sesuai dengan namanya, biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini berubah-ubah juga. Tetapi perubahannya tersebut tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa biaya semi-fleksibel mengandung unsur-unsur biaya yang bersifat tetap maupun yang bersifat fleksibel.
Selanjutnya adalah pemilihan satuan dasar kegiatan dan relevan range. Pada saat dilakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya fleksibel, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu satuan dasar kegiatan. Untuk menentukan biaya tetap didasarkan pada satuan waktu, bulan, ataupun tahun. Pemilihan satuan dasar kegiatan untuk memperkirakan biaya fleksibel sebaiknya berhubungan dengan tingkat kegiatan atau output perusahaan. Pada bagian produksi, penggunaan tingkat output sebagai satuan dasar kerap mengalami kesulitan, terutama jika output yang dihasilkan bermacam-macam. Sebagai contoh yaitu pabrik rokok yang menghasilkan rokok berfilter dan tidak berfilter. Keduanya tidak dapat dijumlahkan begitu saja. Untuk itu, satuan dasar kegiatan yang dipilih sebaiknya dihubungkan dengan lamanya proses produksi persatuan output pada bagian tersebut. Umpamanya bagian produksi tertentu menggunakan jam buruh langsung, sedangkan bagian produksi lain menggunakan jam mesin langsung. Sebelum menetapkan satuan dasar kegiatan yang akan digunakan, pada suatu bagian sebaiknya dipertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, satuan dasar kegiatan yang dipilih harus benar-benar mencerminkan ukuran kegiatan atau secara keseluruhan bagian yang bersangkutan. Yang kedua, satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mampu mengukur perubahan-perubahan tingkat output yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan tingkat biaya. Yang ketiga, satuan dasar kegiatan yang dipilih sedapat mungkin hanya dipengaruhi oleh tingkat output sebagai faktor fleksibel. Yang keempat, satuan dasar kegiatan yang dipilih harus mudah dipahami, mudah dihitung, dan dapat diaplikasikan dengan mudah dalam proses penganggaran. Dan yang terakhir yaitu satuan dasar kegiatan yang dipilih tidak mendatangkan biaya tambahan dalam penghitungan dan penggunaannya. Kesalahan di dalam pemilihan satuan dasar kegiatan yang mengakibatkan kesulitan dalam menganalisis biaya fleksibel karena hubungan yang tidak jelas antara perubahan tingkat kegiatan dengan tingkat biaya yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penentuan perilaku biaya. Metode penentuan perilaku biaya adalah biaya-biaya yang bersifat semi variabel yang memiliki unsur campuran antara biaya yang bersifat tetap dan variabel. Metode penentuan perilaku biaya ini mempunyai 3 metode. Yang pertama itu metode diagram pencar atau scatter diagram. Lalu yang kedua ada metode titik tertinggi, titik terendah. Lalu yang terakhir ada analisis regresi linear. Selanjutnya. Yang pertama ada metode diagram mencar atau scatter diagram. Langkah-langkah untuk membuat diagram pencar yang pertama itu mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Lalu yang kedua, menggambar data tersebut dengan titik-titik dalam grafik sumbu vertikal atau sumbu Y dan sumbu horizontal atau sumbu X. Lalu yang ketiga ada membuat garis lurus sedekat mungkin dengan titik-titik tersebut. Next. Kemudian ada penerapan untuk biaya pemeliharaan mesin. Di sini terdapat gambar diagram pencar. Nah, dari data diagram pencar ini dapat diambil dari tabel di sebelah kiri. Lalu biaya tetap total berada pada titik 220.000. Karena ini terjadi pada titik perpotongan atau titik sentuh yang terjadi pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari fungsi biaya pemeliharaan. Sebelum itu, kita harus tahu fungsi biaya dari semi variabel, yaitu Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X, di mana A itu adalah biaya tetap dan B adalah biaya variabel. Langkah pertama, kita harus mencari biaya variabel dengan cara biaya total kita pilih salah satu dengan contoh titik paling tinggi sebesar Rp700.000, lalu dikurangkan dengan biaya total sebesar Rp220.000, lalu menghasilkan biaya variabel total sebesar Rp480.000. Lalu kita harus mencari biaya variabel per unit dengan cara biaya variabel total dibagi dengan volume kegiatan. Biaya variabel total sebesar Rp480.000 dibagi dengan volume kegiatan dari titik paling tinggi sebesar 600 jam, lalu menghasilkan Rp800 per unit.
Lalu kita bisa menentukan fungsi biaya pemeliharaan, yaitu Y sama dengan 220.000 ditambah 800 dikalikan dengan X. Selanjutnya, yang kedua ada metode titik tertinggi, titik terendah. Metode ini merupakan suatu metode untuk menentukan perilaku biaya dengan cara menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Next. Kemudian penerapan untuk biaya pemeliharaan. Di sini terdapat 3 data dari biaya pemeliharaan. Yang pertama itu data titik tertinggi dengan jam mesin 500 dan biaya pemeliharaan sebesar 11 juta rupiah. Lalu data kedua adalah data titik terendah dengan jam mesin 50 dan biaya pemeliharaan sebesar 4.250.000 rupiah. Lalu data ketiga ini adalah data selisih, di mana data ini merupakan selisih dari data tertinggi dan data terendah dengan jam mesin 450 dan biaya pemeliharaan sebesar 6.750.000 rupiah. Dari tabel ini kita akan menentukan fungsi biaya pemeliharaan. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi dari biaya semi variabel, yaitu Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X, di mana A adalah biaya tetap dan B biaya variabel. Pertama-tama kita harus mencari variabel cost-nya dulu, yaitu dengan cara biaya pemeliharaan dibagi dengan jam mesin. Data ini didapatkan dari angka dari data selisih, yang berarti biaya pemeliharaan 6.750.000 dibagi dengan 450 jam, yang menghasilkan Rp15.000 per jam. Selanjutnya, nah di sini kita akan mencari biaya tetap dalam 1 bulan. Biaya tetap dalam 1 bulan ini kita bisa mencari dengan 2 cara. Yang pertama itu menggunakan titik tertinggi. Apabila kita menggunakan titik tertinggi, maka kita harus menggunakan semua data dari titik tertinggi. Caranya yaitu biaya total titik tertinggi sebesar 11 juta rupiah dikurangi dengan biaya variabel pada titik tertinggi, yaitu sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu menghasilkan biaya tetap dalam 1 bulan sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, pada biaya variabel titik tertinggi itu didapatkan dari variabel cost dikali dengan jam mesin pada data titik tertinggi. Jadi 15.000 per jam dikali dengan 500 jam, yang menghasilkan 7.500.000 rupiah. Lalu apabila kita menggunakan titik terendah, maka kita harus menggunakan semua data dari titik terendah. Caranya adalah biaya total titik terendah sebesar 4.250.000 dikurangi dengan biaya variabel pada titik terendah sebesar 750.000, yang menghasilkan biaya tetap dalam 1 bulan sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, pada biaya variabel pada titik terendah itu didapatkan dari variabel cost dikali dengan data jam mesin pada titik terendah. Jadi 15.000 per jam dikali dengan 50 per jam, yang menghasilkan 750.000 rupiah. Nah, kita sudah tahu bahwa variabel cost 3.500.000 dan variabel tetap 15.000. Kita lalu bisa menentukan fungsi biaya pemeliharaan, yaitu Y sama dengan 3.500.000 ditambah 15.000 dikalikan dengan X. Selanjutnya, yang terakhir ada analisis regresi linear. Metode ini memisahkan biaya semi variabel atau campuran dengan menggunakan model matematika yang biasanya diterapkan dalam bidang statistika. Nah, fungsi dari biaya semi variabel sendiri adalah Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X. Lalu dalam analisis regresi linear, kita menggunakan 2 rumus. Yang pertama itu B sama dengan N dikali sigma X Y dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y, lalu dibagikan dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Lalu untuk mencari A itu A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X, lalu dibagi dengan N, di mana A itu adalah biaya tetap total, B itu
biaya variabel per unit, dan N adalah jumlah pengamatan. Selanjutnya, kemudian penerapan untuk biaya pemeliharaan. Di sini terdapat data dari biaya pemeliharaan, di mana jam mesin digambarkan dengan X, lalu biaya digambarkan dengan Y. Kemudian data XY ini didapat dari perkalian hasil dari jam mesin dikali dengan biaya. Lalu data X kuadrat ini didapatkan dari pengkuadratan data jam mesin. Nah, dalam contoh ini terdapat 12 kali pengamatan dari Januari sampai Desember. Next. Nah, kita akan mencari fungsi biaya pemeliharaannya. Yang pertama itu kita harus mencari biaya variabel per unit dengan cara B sama dengan N atau jumlah pengamatan dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Lalu hasil tersebut kita bagi dengan N atau jumlah pengamatan dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma E dikuadratkan. Nah, dari tabel tadi kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu 12 dikali 2.593.000, lalu dikurangkan dengan 4.830 dikali dengan 6.110.000. Lalu hasil tersebut dibagi dengan 12 dikali 2.106.900, lalu dikurangkan dengan 4.830 dikuadratkan. Lalu kita mempunyai hasil sebesar Rp821,28. Lalu yang kedua, kita akan mencari biaya tetap total dengan rumus A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X, lalu dibagikan dengan N atau jumlah pengamatan. Dari tabel tadi kita bisa masukkan rumus, yaitu 6.110.000 dikurangi dengan 821,28 dikali dengan 4.830, lalu dibagi dengan 12. Lalu kita mempunyai hasil sebesar Rp178.601,467. Lalu kita bisa menentukan fungsi biaya, yaitu Y sama dengan 178.601,467 ditambah dengan 821,28 dikalikan dengan X. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yuga. Selanjutnya masuk ke dalam subtopik anggaran fleksibel. Yang pertama itu ada mengenai manfaat penyusunan anggaran fleksibel. Secara umum itu dalam penyusunan anggaran fleksibel itu akan membuat perusahaan atau manajemen itu untuk memudahkan pengendalian pada biaya yang terjadi. Khususnya untuk bagian produksi yang di bagian tersebut itu akan memunculkan berbagai macam biaya. Dari penyusunan anggaran fleksibel ini bisa ditarik kesimpulan bahwa manfaatnya itu untuk memudahkan manajemen melakukan pengendalian pada biaya yang terjadi. Next. Jika tadi sudah secara umum, sekarang kita akan masuk ke manfaat penyusunan anggaran fleksibel secara khusus. Yang pertama itu untuk memudahkan penyusunan biaya yang terjadi di semua bagian perusahaan. Yang kedua itu untuk memudahkan manajer mengetahui tingkat biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan pada tingkat tertentu. Dan yang ketiga itu sebagai alat yang dapat dipakai untuk persiapan penyusunan performance report. Next. Kemudian untuk penyusunan dan penerapan anggaran fleksibel itu terdapat 3 syarat. Yang pertama itu kegiatan pada bagian yang bersangkutan lebih banyak yang bersifat pengulangan. Itu berarti bahwa jangka waktu yang relatif panjang pada sebuah kegiatan tersebut itu tidak akan berubah jika ditinjau dari output yang dihasilkan. Karena pada umumnya bagian produksi itu tidak merubah jenis barang yang dihasilkan, mesin-mesin yang digunakan, maupun metode produksi yang dipakai oleh setiap tahunnya. Kemudian yang kedua itu terdapat banyak biaya yang bersifat heterogen. Itu artinya itu pada bagian produksi yang sederhana sekalipun itu paling tidak terdapat biaya-biaya yang digunakan untuk seperti bahan mentah langsung dan tidak langsung, tenaga kerja langsung dan tidak langsung, dan lain-lain. Nah, bagian biaya-biaya tersebut itu tidak ada yang sama dan maka dari itu sifatnya itu bersifat heterogen. Dan yang ketiga itu tingkat kegiatan
dan output dapat diukur secara realistis dengan satuan tertentu. Maksudnya itu dalam hal ini di bagian produksi itu dapat dengan jelas diukur tingkat kegiatannya baik itu maupun dengan satuan maupun output, jam mesin langsung maupun dengan jam tenaga kerja langsung. Bisa next. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari anggaran fleksibel. Yang pertama itu ada bentuk formula. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa formula yang digunakan itu yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Maksudnya dalam bentuk formula itu anggaran fleksibel itu bisa disajikan dengan memperlihatkan hubungan secara matematis melalui formula yang ada yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X. Yang kedua itu dalam bentuk tabel. Itu maksudnya itu disajikan dalam kelipatan tertentu dalam relevant range. Sehingga itu dapat dilihat besarnya dari biaya-biaya total pada masing-masing pos pada berbagai output tertentu. Dan yang ketiga itu ada bentuk grafik. Maksudnya itu dalam anggaran fleksibel itu bisa digambarkan dengan grafik yang bisa memperlihatkan output dengan biaya yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Yoga atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dan juga cara pengerjaannya. Di dalam buku sudah dijelaskan contoh kasus pertama yaitu PT Pesona Raya sedang menyusun proyeksi laporan laba rugi dan anggaran variabel untuk bulan Desember 2011. Data yang tersedia adalah yang pertama, untuk membuat satu unit produk diperlukan 2 kg bahan mentah senilai Rp500 per kilogram. Setiap unit produk dikerjakan oleh tenaga kerja langsung selama 4 JKL dengan tarif Rp150 per JKL. BOP bulanan dalam range Rp60.000 sampai dengan Rp80.000 adalah sebagai berikut. Jenis biaya yang pertama yaitu bahan pembantu. Pada range 60.000 unit, total BOP per bulanannya adalah 3 juta. Lalu pada range 80.000 per unit, total bahan pembantunya adalah 4 juta. Lalu untuk listrik dalam range 60.000 per unit adalah 6 juta dan range 80.000 per unit adalah 7.500.000. Lalu yang selanjutnya depresiasi range 60.000 per unit adalah 4 juta. Lalu yang range 80.000 per unit adalah 4 juta juga. Lalu gaji 6.200.000 pada range 60.000 per unit. Lalu pada range 80.000 per unit juga sama 6,2 juta. Lalu yang terakhir ada asuransi. Range 60.000 per unitnya 2.800.000. Lalu untuk range 80.000 per unitnya 3.300.000. Next. Lalu data soal yang selanjutnya, biaya pemesanan bulan November 2011 sebesar 25 juta dan bulan Desember diprediksi naik sebesar 20%-nya. Lalu yang selanjutnya, biaya administrasi dan umum pada bulan Desember diprediksi sebesar 25 juta. Untuk kegiatan operasional, perusahaan meminjam uang dari bank dengan bunga sebesar 2.500.000 setiap bulan dengan jumlah tetap. Perusahaan termasuk kelompok badan usaha yang terkena pajak penghasilan dengan rate 20%. Next. Lalu yang diminta dari soal tersebut adalah yang pertama menyusun anggaran variabel untuk periode 2A11 dalam bentuk matematis. Lalu menyusun anggaran variabel untuk periode 2A11 dengan bentuk formula. Selanjutnya menyusun anggaran variabel untuk periode Desember 2A11 dalam bentuk tabel pada tingkat kapasitas 65.000 dan 75.000 per unit. Menyusun anggaran variabel untuk periode Desember 2A11 dalam bentuk grafis. Menghitung harga pokok produksi per unit jika rencana produksi pada bulan Desember. Menyusun proyeksi laporan laba rugi bulan Desember 2011 jika produk yang laku terjual sebanyak 65.000 unit dengan harga jual Rp3.400 per unit. Next. Yang pertama kita akan mengerjakan dahulu bentuk matematis. Bentuk matematisnya adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Jenis biayanya adalah pertama ada bahan baku sama dengan variabel cost per unit sama dengan SUR 2 kg kali Rp500 per kilogram sama dengan Rp1.000. Lalu tenaga kerja langsung variabel cost per unit sama dengan SUR
4 JKL dikali dengan 150 rupiah per kilogram sama dengan 600 rupiah. BOP variable cost per unit sama dengan 150 dan fixed cost-nya sama dengan 13 juta. Pemasaran fixed cost sama dengan 120% kali 25 juta sama dengan 30 juta. Administrasi dan umum sama dengan fixed cost sama dengan 25 juta. Operasi sama dengan fixed cost sama dengan 25 juta. Total biaya variable cost per unit sama dengan 950 fixed cost sama dengan 93 juta. Persamaan matematis yang dibentuk yang pertama dari Y1 sama dengan 0 tambah 1000X. Y2 sama dengan 0 tambah 600X. Y3 sama dengan 13 juta tambah 150 kali X. Y4 sama dengan 30 juta kali tambah 0 kali X. Y5 sama dengan 25 juta tambah 0 kali X. Y6 sama dengan 25 juta tambah 0 kali X. Next. Selanjutnya adalah perhitungan BOP. BOP yang dihitung pertama kali adalah biaya bahan penolong. Untuk menghitung biaya bahan penolong, kita perlu menentukan dulu metode mana yang akan digunakan. Dalam kasus ini yang digunakan adalah menggunakan angka yang tertinggi. Untuk keterangannya, nilai tertinggi kapasitas per unitnya adalah 80.000. 80.000 itu diambil dari soal, lalu biayanya adalah sebesar 4 juta rupiah itu juga diambil dari soal. Nilai terendah juga sama, kapasitas terendahnya ada di 60.000 dan biayanya ada di 3 juta. Kedua data tersebut diambil dari soal. Lalu data 80.000 dan 60.000 itu dikurangkan menjadi selisih kapasitas, yaitu 20.000. Lalu untuk biayanya juga sama, nilai tertinggi dan nilai terendahnya dikurangkan menjadi selisih dari biaya sebesar 1 juta. Lalu untuk rumus matematisnya yaitu variable cost per unit sama dengan 1 juta dibagi dengan 20.000 unit sama dengan 50.000 per unit. Next. Lalu fixed cost per bulan. Selanjutnya adalah menghitung fixed cost per bulan dari biaya bahan penolong. Yang sudah diketahui adalah total cost, yaitu nilai tertingginya ada di 4 juta dan biayanya juga 3 juta. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung variable cost. Menghitung variable cost adalah menggunakan unit tertinggi pada saat produksi dikalikan dengan variable cost per unit. Di sini diketahui bahwa variable cost per unitnya dari soal sebelumnya adalah 50.000 per unit, 50 rupiah per unit. Dikali dengan 80 unit menjadi 4 juta untuk nilai tertingginya. Lalu untuk nilai terendahnya dikalikan dengan 60, yaitu 50 rupiah per unit dikali dengan 60.000 unit sama dengan 3 juta. Lalu total fixed cost dari nilai tertinggi dan nilai terendahnya itu adalah 0 karena selisih dari nilai tertinggi dan nilai tertinggi dan nilai terendahnya pada total cost dan variable cost-nya itu sama. Next. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung BOP pada biaya listrik. Sama seperti sebelumnya, kita menghitung variable cost per unit terlebih dahulu. Untuk kapasitas tertinggi yaitu 80.000 unit, itu total biayanya 7.500.000 dan terendahnya adalah 60.000 unit dengan total biayanya 6 juta. Selisihnya untuk kapasitasnya ada 20.000 unit dan selisih dari biayanya adalah 1.500.000. Lalu variable cost per unitnya sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 20.000 unit sama dengan 70 rupiah per unit. Next. Lalu yang selanjutnya sama seperti sebelumnya menghitung fixed cost per bulan. Untuk menghitung fixed cost perlu diketahui dulu total cost-nya. Dalam biaya listrik total cost sudah diketahui yaitu sebesar 7.500.000 untuk kapasitas tertingginya dan juga 6 juta untuk kapasitas terendahnya. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung variable cost. Cara menghitung variable cost adalah dengan menghitung variable cost per unit dikalikan dengan kapasitas unit.
Untuk kapasitas unit tertinggi adalah 80.000. Berarti Rp75 per unit dikalikan dengan 80.000 sama dengan 6 juta. Lalu yang selanjutnya untuk nilai yang kapasitas terendah, variabel cost-nya adalah Rp75 per unit dikalikan dengan 60.000 unit sama dengan 4.500.000. Lalu untuk fixed cost-nya adalah selisih dari total cost dan variable cost, yaitu 1.500.000. Next. Lalu yang selanjutnya adalah biaya depresiasi. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan nilai tertinggi sebagai perbandingan. Eh, untuk kapasitas tertinggi yaitu 80.000 unit, itu total biayanya adalah 4 juta. Dan untuk kapasitas terendah, total biayanya adalah 4 juta. Dengan selisih kapasitas 20.000 unit dan biaya sebesar 0 rupiah. Untuk variabel cost per unitnya sama dengan 0 dibagi 20.000 unit, sama dengan 0 rupiah per unit. Next. Lalu yang selanjutnya menghitung fixed cost per bulan. Untuk total cost dari kapasitas tertinggi sebesar 4 juta dan untuk kapasitas terendah sebesar 4 juta. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung variabel cost. Karena tadi variabel cost-nya adalah 0, maka dalam menghitung fixed cost ini juga 0 untuk untuk baris variabel cost-nya. Jadi untuk total fixed cost-nya menjadi 4 juta untuk biaya tertinggi dan juga untuk biaya yang terendah sama-sama 4 juta. Next. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung BOP untuk biaya gaji. Untuk kapasitas tertingginya yaitu 80.000 unit, biayanya sebesar 6.200.000 dan kapasitas terendahnya 60.000 per unit, 60.000 unit juga sama 6.200.000. Lalu selisih kapasitas adalah 20.000 unit. Lalu untuk selisih biayanya adalah 0. Variabel cost per unitnya sama dengan 0 rupiah dibagi dengan 20.000 unit. Sama dengan 0 rupiah per unit. Next. Selanjutnya menghitung fixed cost per bulan. Untuk total cost tertinggi adalah 6.200.000 dan untuk total cost terendah adalah 6.200.000. Lalu variabel cost-nya seperti yang sudah diketahui tadi adalah 0 karena variabel cost per unitnya adalah 0. Lalu untuk fixed cost-nya tetap sama yaitu 6.200.000 untuk kapasitas tertinggi dan kapasitas terendahnya juga 6.200.000. Next. Lalu selanjutnya adalah menghitung BOP untuk biaya asuransi. Untuk kapasitas tertingginya yaitu 80.000 unit, total biayanya adalah 3.300.000. Lalu untuk yang terendah 60.000 unit, total biayanya adalah 2.800.000. Lalu selisih kapasitasnya adalah 20.000 unit dan selisih dari biayanya adalah 500.000. Variable cost per unitnya sama dengan 500.000 dibagi dengan 20.000 per unit, sama dengan Rp25 per unit. Next. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung fixed cost per bulan untuk biaya asuransi. Total cost sudah diketahui. Untuk kapasitas tertinggi sebesar 3.300.000, untuk kapasitas terendah sebesar 2.800.000. Lalu untuk variabel cost-nya Rp25 per unit dikali dengan 80.000 unit untuk yang tertinggi dan Rp25 per unit dikali dengan 60.000 unit untuk yang terendah. Diketahui untuk yang tertinggi sebesar 2 juta dan yang terendah sebesar 1.500.000. Untuk fixed cost-nya sebesar 1.300.000 untuk yang tertinggi dan untuk yang terendah sebesar sama 1.300.000. Next. Lalu yang selanjutnya adalah persamaan sistematis yang dibentuk untuk anggaran variabel BOP. Untuk YA sama dengan 0 plus 50X. Y2 sama dengan 1.500.000 plus 75X. Y3 sama dengan 4 juta plus 0 kali X. Y4 sama dengan 6.200.000 plus 0 kali X. Y5 sama dengan 1.300.000 plus 25 kali X. Total BOP sama dengan Y sama dengan 13 juta plus 150 kali X. Next. Lalu dari perhitungan secara matematis di atas,
Untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk formula. Untuk bahan mentah, fixed cost per bulannya sebesar 0 dan variable cost per unitnya sebesar 1000. Lalu untuk tenaga kerja langsung, fixed cost-nya sebesar 0, lalu variable cost-nya sebesar 600 rupiah per unit. Lalu untuk BOP, fixed cost per bulannya sebesar 13 juta dan fixed cost variable cost per unitnya sebesar 150 rupiah per unit. Lalu untuk biaya pemasaran, fixed cost per bulannya sebesar 30 juta dan variable cost per unitnya sebesar 0. Administrasi umum, fixed cost per bulannya sebesar 25 juta dan variable cost per unitnya sebesar 0. Operasi, fixed cost per bulannya sebesar 25 juta dan variable cost-nya sebesar 0. Lalu total biayanya untuk fixed cost-nya sebesar 93 juta, lalu untuk variable cost per unit sebesar 1.750 rupiah per unit. Next. Lalu selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Untuk jenis bahan mentah sendiri itu cara menghitungnya yang pertama adalah mengalihkan kapasitas terendah maupun tertinggi dengan bahan mentah per unitnya. Bahan mentah dibutuhkan untuk per unitnya. Lalu sama dengan tenaga kerja langsung, itu juga sama rumusnya menggunakan mengalihkan antara kapasitas terendah dan kapasitas tertinggi dengan total tenaga kerja langsung dibutuhkan untuk memproduksi satu unitnya. Dari penghitungan tersebut diketahui untuk bahan mentah untuk range 65.000 sebesar 65 juta. Lalu untuk range 70.000 sebesar 70 juta. Lalu untuk tenaga kerja langsungnya sebesar 39 juta dan untuk range tertingginya yaitu 70 unit sebesar 42 juta. Lalu untuk penghitungan BOP itu menggunakan persamaan yang tadi yaitu Y sama dengan 13 juta plus 150 dikali X. Nah, X di sini adalah kapasitas produksinya yaitu 65.000 dan 70.000. Sehingga diketahui bahwa total BOP-nya adalah 22.750 juta 750.000 dan 23.500.000. Untuk biaya pemasarannya adalah sebesar 30 juta. Ini karena dia adalah biaya tetap dan diproyeksi bahwasanya nilainya akan naik sebesar 20% dari sebelumnya. Lalu untuk administrasi umum dan operasi ini nilainya tetap sama yaitu 25 juta untuk range terendah maupun range tertinggi. Lalu untuk total biayanya adalah sebesar untuk range terendah atau kapasitas 65.000 per unit yaitu 206.750.000 rupiah. Lalu untuk range tertingginya yaitu 70.000 unit yaitu 215.500.000 rupiah. Next. Lalu selanjutnya adalah untuk bentuk grafik dari perhitungan-perhitungan di atas. Perhitungan untuk bulan Desember disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Next. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung harga pokok per unitnya. Untuk menghitung harga pokok per unit perlu diketahui dulu berapa kapasitas yang ingin dicapai. Kapasitas yang ingin dicapai di dalam soal adalah 65.000 unit. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung komponen biaya dijumlahkan untuk menjadi harga pokok. Yang pertama bahan mentah sebesar 65 juta ditambah dengan tenaga kerja langsung sebesar 39 juta, lalu ditambah dengan BOP sebesar 22.750.000. Lalu HPP totalnya sebesar 128.750.000 rupiah. Lalu rencana produksi adalah 65.000 unit. Lalu untuk menghitung HPP per unitnya, HPP total dibagi dengan rencana produksi. Lalu dari soal tersebut diketahui HPP per unitnya adalah sebesar 1.950 rupiah per unit. Next.
Lalu yang selanjutnya adalah menghitung laporan laba rugi. Untuk penjualannya adalah sebesar Rp34.400 per unit dikali dengan 65.000 unit terjual. Totalnya adalah 221 juta. Lalu yang selanjutnya adalah HPP sebesar 126.750. Ini berasal dari soal yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya penjualan dikurangi dengan HPP menjadi laba kotor. Total laba kotornya adalah Rp94.250.000. Lalu selanjutnya adalah menghitung beban operasi, biaya operasi. Yang pertama adalah pemasaran ditambah dengan administrasi umum, lalu ditambah dengan biaya operasi. Totalnya adalah 80 juta. Lalu untuk mencari laba bersih, laba kotor dikurangi dengan total biaya operasi. Rp94.250.000 dikurangi dengan 80 juta, perusahaan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp14.250.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Oke, berikutnya ada contoh kasus 2. Untuk soalnya diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki biaya gaji supervisor yang dibayarkan sebanyak 160 juta rupiah pada kapasitas 500.000 unit dan 70 juta rupiah pada kapasitas 200.000 unit. Data yang diperoleh itu ada biaya bahan mentah atau Y sama dengan 0 ditambah 200X, lalu ada biaya tenaga kerja langsung atau Y sama dengan 0 ditambah 120X. Next. Untuk beberapa data lainnya, perusahaan memperkirakan biaya bahan mentah langsung itu meningkat sebesar 25%, sedangkan biaya tenaga kerja langsung menurun 25%. Berdasarkan analisis regresi bulanan, biaya operasi terdiri dari unsur tetap sebesar Rp5.500.000 dan unsur variabel Rp600 per unit. Diperkirakan bahwa kenaikan harga pasar sebesar 10% akan mempengaruhi biaya variabel, sedangkan biaya tetap tidak ada perubahan. Next. Untuk soal, kita diminta untuk menyusun anggaran variabel dalam bentuk formula dan tabel apabila relevan range-nya 200.000 unit hingga 500.000 unit. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung harga pokok produksi dan laporan laba rugi jika ada 200.000 unit yang terjual seharga Rp2.000 per unit. Dan ada pajak juga 10%. Untuk yang pertama, next, ada penyusunan biaya variabel dalam bentuk formula. Ini kita hitung satu-satu. Yang pertama dimulai dari biaya gaji supervisor. Untuk kapasitas tertinggi dan terendah seperti di soal ada 500.000 dengan biaya 160 juta rupiah, lalu kapasitas terendah 200.000 unit dengan biaya 70 juta rupiah. Kemudian kita bisa cari selisihnya, lalu kita akan menemukan biaya variabel per unitnya, yaitu 90 juta rupiah dibagi 300.000 unit, sama dengan Rp300 per unit. Next. Nah, dari biaya gajinya kita bisa menemukan biaya tetapnya. Untuk total cost dengan kapasitas tertinggi ada 160 juta rupiah, yang terendah ada 70 juta rupiah. Variabel cost-nya 150 juta rupiah, dan yang terendah 60 juta rupiah. Kemudian kita bisa cari selisihnya untuk mendapat fixed cost-nya. Dari sini kita akan menemukan persamaan Y sama dengan 10 juta ditambah 300X. Next. Kemudian untuk biaya bahan mentah langsung itu kita sudah, seperti yang sudah kita ketahui di soal, pada data yang diperoleh, Y sama dengan 0 ditambah 200X. Namun karena ada peningkatan 25%, maka X kita umpamakan sebagai 25%. Hasilnya
persamaan Y sama dengan 0 ditambah 250X. Untuk biaya tenaga kerja langsung, persamaannya 0 ditambah 120X. Namun karena ada penurunan 25%, maka X kita umpamakan sebagai 25%. Maka hasilnya persamaan Y sama dengan 0 ditambah 90X. Kemudian untuk biaya operasi, itu Y sama dengan 5.500.000 ditambah 600X. Kemudian karena unsur variabel meningkat sebesar 10%, maka untuk persamaan yang baru, Y sama dengan 5.500.000 ditambah 660X. Next. Nah, dari persamaan yang tadi, bisa dimasukkan ke dalam tabel. Gaji supervisor 10 juta rupiah dengan variabel cost per unitnya 300 rupiah per unit. Untuk biaya mentah langsung, itu karena fixed cost per bulannya tidak ada, jadi hanya variabel cost per unit, sama halnya dengan tenaga kerja langsung. Untuk biaya operasi, ada fixed cost per bulannya 5.500.000 dengan variabel cost per unitnya 660 rupiah per unit. Kemudian semuanya akan ditotalkan sehingga menghasilkan fixed cost 15.500.000 rupiah per bulan dan variable cost-nya 1.300 rupiah per unit. Next. Kemudian ketika disusun dalam bentuk tabel, kita bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah dicari lalu dimasukkan ke dalam tiap unit yang sudah ditentukan range-nya. Yang pertama, untuk 200.000 unit, itu kita bisa memasukkan jumlah 200.000-nya ke dalam X. Jadi, contohnya untuk gaji supervisor, Y sama dengan 10 juta ditambah 300X. X-nya ini kita ubah menjadi 200.000, karena ada 200.000 unit. Maka, Y sama dengan 10 juta ditambah 300 dikali 200.000 unit. Hasilnya 70 juta rupiah. Begitu untuk seterusnya, jadi jumlah unitnya itu dimasukkan ke dalam X-nya. Kemudian nanti di akhir akan ditotalkan untuk per unitnya, seperti yang sudah terlihat di dalam slide. Next. Kemudian untuk harga pokok per unit pada kapasitas 200.000 unit. Yang pertama ada bahan mentah. Jika diambil dari data sebelumnya, maka bahan mentah ada 50 juta rupiah, lalu tenaga kerja langsung 18 juta rupiah, gaji supervisor 70 juta rupiah, lalu ditemukan harga pokok produksi total, yaitu total dari bahan mentah hingga gaji supervisor 138 juta rupiah. Kemudian di soal dituliskan rencana produksinya itu 200.000 unit, maka harga pokok produksi per unitnya itu kita cari dengan harga pokok produksi total dibagi rencana produksi. Hasilnya Rp690 per unit. Next. Untuk laporan laba rugi pada kapasitas 200.000 unit, kita bisa ambil dari penjualan. Penjualannya ini kita kalikan jumlah unit yang dijual dengan harga jualnya. Hasilnya 400 juta rupiah. Lalu untuk harga pokok penjualnya, kita ambil dari tabel sebelumnya, nanti 138 juta rupiah itu kita kurangi untuk mencari laba kotor. Laba kotornya 262 juta, kemudian kita kurangi dengan biaya operasinya. Biaya operasinya juga kita ambil dari data yang sebelumnya sudah dihitung, yaitu 137.500.000 rupiah. Itu kita akan menghasilkan laba bersih. Kemudian dari laba bersih, kita harus memotongnya dengan pajak 10%, sehingga kita mendapatkan earning after tax-nya 112.050.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.